Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Angin sore menerpa wajah Ayu yang duduk di beranda rumah mungil mereka yang baru seumur jagung dibangun hasil gabungan uang tabungan pernikahan dan pinjaman kecil dari bank. Ia tengah menyulam pakaian bayi, senyum tak lepas dari bibirnya. Usia kandungannya memasuki bulan kelima. Sejak 2 garis merah itu muncul di tespek, hidup Ayu terasa seperti dunia yang dibalikan oleh surga. Aku nggak sabar pengin lihat kamu, nak, bisiknya pelan sambil mengelus perut yang mulai menonjol. Dari dalam rumah, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Iman, suaminya, muncul membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Ayu, menyerahkan 1 gelas pada istrinya. Jangan terlalu banyak duduk di luar, nanti masuk angin, ucap Iman lembut. Ayu mengangguk pelan, menatap suaminya dengan tatapan yang selalu penuh cinta dan kagum. Iman bukan pria yang romantis seperti di sinetron-sinetron, tapi ia tahu bagaimana membuat istrinya merasa diperhatikan. Sederhana namun tulus. Itulah yang membuat Ayu jatuh hati sejak awal. Kita harus cari nama buat bayi ini, ujar Ayu sambil menyandarkan kepala di pundak Iman. Kalau laki-laki, aku pengin namanya yang islami tapi modern. Iman tertawa pelan. Kalau perempuan, yang lembut, tapi punya makna kuat. Kamu aja yang pilih. Aku pasti suka apapun pilihan kamu. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan sederhana. Pagi hari Ayu menyiapkan sarapan, membekali Iman dengan makanan yang dibuat sendiri. Setelah Iman berangkat kerja ke toko elektronik milik sahabat lamanya, Ayu mengurus rumah, mempersiapkan kamar bayi, kadang menerima pesanan kue kecil-kecilan dari tetangga. Tiap malam mereka makan bersama. Kadang sambil menonton TV, kadang hanya berbicara panjang soal mimpi, tentang masa depan anak mereka, tentang rencana menambah kamar di belakang rumah untuk ruang belajar. Hubungan mereka tampak seperti kisah rumah tangga ideal, paling tidak bagi Ayu. Ia tak pernah menyadari kalau ketenangan yang dirasakannya perlahan mulai memiliki celah. Awalnya, Ayu mengira itu hanya lelah kerja. Iman yang dulu tak pernah lupa memberi kabar, kini mulai jarang mengirim pesan saat di kantor. Kalau ditanya, jawabannya singkat, lagi banyak kerjaan. Waktu pulang pun semakin malam. Pernah suatu malam Ayu tertidur di sofa karena menunggu Iman yang tak kunjung datang. Ketika akhirnya pintu dibuka, Iman masuk dengan langkah pelan dan aroma parfum asing yang menusuk. "Kamu dari mana?" tanya Ayu lembut sambil mengucek matanya yang bengkak karena tertidur terlalu lama. "Maaf, ada lemburan mendadak. Tadi rekan kerjaku ulang tahun juga. Kita ditraktir." Ayu mengangguk, menahan rasa ingin tahu yang berkecamuk. Ada hal kecil yang terasa janggal, tapi ia memilih percaya. Karena bukankah kepercayaan adalah dasar dari sebuah pernikahan? Hari demi hari perubahan itu makin terasa. Iman mulai membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Ayu tak pernah berniat mengecek, tapi melihat perlakuan suaminya pada ponsel itu seperti melihat seseorang menjaga rahasia besar. Pernah suatu sore Ayu memberanikan diri bertanya, "Kamu belakangan sering banget simpan ponsel. Ada apa?" Iman hanya menatapnya sesaat. "Kamu mulai curigaan ya?" "Bukan. Cuma, aku ngerasa kamu beda." "Ya mungkin kamu terlalu sensitif karena hamil," jawabnya cepat lalu berlalu masuk kamar. Ayu diam. Ia tahu tubuhnya memang lebih sensitif belakangan, emosi naik turun, mudah cemas. Tapi bukan itu alasan perasaannya gelisah. Wanita punya insting. Dan insting Ayu tak pernah sekuat ini. Tapi ia belum punya bukti. Belum cukup alasan untuk bicara lebih dalam. Sampai suatu siang, saat Ayu sedang membersihkan mobil Iman karena ingin memberi kejutan kecil dengan menempelkan stiker "Baby on board", ia menemukan tisu bekas lipstik merah dan botol parfum wanita di bawah kursi penumpang. Tangannya gemetar. Napasnya memburu. Ia menatap benda-benda itu cukup lama. Berkali-kali menepis pikirannya sendiri. Bisa jadi itu punya klien perempuan? Atau rekan kerja? Tapi kenapa harus disembunyikan? Kenapa tidak disampaikan? Hari itu, Ayu tak berkata apa-apa pada Iman. Ia hanya diam, menangis dalam hati, berusaha memikirkan berbagai kemungkinan positif. Tapi tak ada yang cukup masuk akal. Malam itu Iman tak pulang.
Ia hanya mengirim pesan, ada kerjaan urgent, nginap di kantor. Ayu hanya membalas dengan, hati-hati ya. Tapi jemarinya menggenggam ponsel erat, menahan air mata yang tak mau berhenti mengalir. Minggu-minggu berikutnya, Ayu mencoba mengabaikan semua tanda-tanda yang datang silih berganti. Tetangga sempat bergumam pelan padanya di warung. Ayu, kemarin aku lihat suamimu di kafe dekat kantor. Sama cewek tinggi putih, kelihatannya akrab banget. Ayu tersenyum hambar. Mungkin rekan kerja. Aku harap begitu, ujar tetangganya. Iman semakin sering keluar kota, katanya urusan supplier. Tapi dari mulut sahabat Iman yang pernah main ke rumah, Ayu mendapat kepingan kecil dari teka-teki. Iman sekarang sibuk banget ya? Katanya dia udah nggak kerja bareng di toko sama aku lagi. Udah sebulan. Ayu menatap sahabat suaminya dengan bingung. Maksudnya? Bukannya dia masih di toko Mas Andri? Andri mengangguk pelan. Enggak kok. Dia bilang ke aku mau fokus bisnis online sendiri. Ayu mengangguk pelan, lalu menyuguhkan teh. Tapi dalam hatinya, ribuan pertanyaan menjerit minta dijawab. Beberapa hari kemudian, saat Ayu sedang membersihkan kamar kerja Iman, ia menemukan map biru yang berisi beberapa dokumen kontrak sewa apartemen di Jakarta. Tanggalnya baru 2 minggu lalu. Nama penyewanya, Iman. Di bagian bawah, ada fotokopi KTP seorang perempuan bernama Rista Maulida. Ayu duduk lemas di kursi, memegang map itu seperti seseorang yang baru saja menjatuhkan seluruh harapannya dari puncak gunung. Hatinya retak perlahan. Malam itu, Iman pulang lebih awal. Ayu memutuskan untuk bicara. Tak bisa lagi ia simpan semuanya. Mas, suaranya pelan, kita bisa bicara sebentar? Iman yang sedang membuka sepatu menatap Ayu sekilas. Ngapain? Capek banget hari ini. Aku temukan ini di kamar kerja. Ayu meletakkan map itu di atas meja ruang tamu. Kamu sewa apartemen, dan ada nama perempuan di sana. Siapa Rista? Iman tak langsung menjawab. Wajahnya datar. Lalu ia tertawa sinis. Kamu mulai ngawur ya? Yuh, kamu curigain aku sama semua orang sekarang. Aku nggak nuduh. Aku cuma minta penjelasan. Kamu berubah. Kamu beda. Dan semua ini. Udah, cukup. Jangan banyak drama. Ayu terdiam. Dadanya sesak. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir aku bahagia di rumah ini? Kamu pikir aku seneng tiap hari disambut istri yang cerewet, manja, dan makin hari makin bawa masalah? Ayu tercekat. Masalah? Anak ini bahkan belum tentu anakku. Perkataan itu bagai pisau panas yang disayatkan pelan-pelan ke dada Ayu. Ia menatap Iman dengan mata berkaca. Apa maksud kamu? Aku minta tes DNA. Aku nggak yakin bayi itu anakku. Ayu berdiri perlahan. Tangannya gemetar, napasnya memburu, air matanya pecah. Kamu serius, Mas? Serius. Selama ini aku jaga kehormatan aku. Aku nggak pernah macam-macam. Aku istrimu. Semua orang bisa bilang begitu. Kamu tega nuduh aku begini, padahal kamu yang selama ini berubah. Iman hanya diam. Aku hamil anakmu, Mas. Aku nggak pernah macam-macam. Tapi kamu. Ayu jatuh terduduk. Dan malam itu, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia belum tahu, kalau semua ini hanyalah permulaan dari pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Pagi datang tanpa kehangatan. Ayu duduk sendirian di ruang tamu sambil menggenggam hasil USG yang masih baru. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tadi malam ia tidak tidur. Seluruh tubuhnya lemas, tetapi pikirannya terus bekerja tanpa henti. Kata-kata Iman semalam masih terngiang jelas, mengiris hatinya berkali-kali. Anak ini bahkan belum tentu anakku. Tak pernah dalam hidupnya ia menyangka akan mendengar tuduhan sekejam itu dari suami yang ia cintai. Ia bisa menanggung rasa sakit fisik, tapi tidak dengan luka batin sebesar ini. Perutnya bergerak pelan, dan ia refleks mengelusnya sambil berbisik. Maafin ibu, nak, ayahmu sudah nggak percaya sama kita. Ayu tahu ada yang salah sejak jauh-jauh hari, tapi hatinya terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Ia terlalu ingin mempertahankan semua.
Terlalu ingin mempercayai bahwa Iman adalah pria yang akan menemaninya hingga akhir usia. Tapi sekarang, cinta yang ia pelihara dengan air mata dan pengorbanan itu diinjak-injak seolah tak berarti. Saat matahari mulai meninggi, Iman keluar dari kamar tanpa menoleh sedikit pun padanya. Ia hanya memakai sepatu sambil memandangi ponselnya, lalu keluar dengan cepat tanpa ucapan apapun. Ayu hanya bisa menunduk. Suaminya kini seperti orang asing yang menginjak lantai rumah yang ia pel oleh tangannya sendiri setiap hari. Beberapa hari berikutnya, Iman semakin dingin. Ia tak menyapa, tak memedulikan kondisi Ayu yang sedang hamil besar. Bahkan saat Ayu jatuh terpeleset di kamar mandi dan lututnya memar, Iman hanya bertanya datar, "Kenapa bisa jatuh?" Tanpa sedikit pun membantu mengobati atau menenangkan. Hubungan mereka memburuk drastis. Makan malam yang biasanya diisi obrolan ringan kini menjadi sunyi yang menusuk. Suara sendok di atas piring terdengar lebih bising dari kata-kata. Iman lebih sering menghabiskan malam di luar rumah, dan jika pun pulang, ia tidur membelakangi Ayu. Suatu malam, Ayu memberanikan diri untuk berbicara. Ia tidak ingin diam saja, tidak untuk dirinya, tidak untuk anak yang sedang ia kandung. "Mas, kita harus bicara," katanya lembut. "Buat apa? Ujung-ujungnya kamu nyalahin aku lagi, kan?" "Enggak. Aku cuma mau tahu, kamu masih mau jadi suamiku, atau sudah enggak?" Iman mendesah berat. "Aku capek. Aku juga capek, Mas. Tapi aku enggak lari. Aku tetap di sini, jagain rumah kita, jagain anak kita. Tapi kamu malah menjauh, curiga, dan nuduh aku. Kamu tega, Mas." Iman menatap Ayu dengan wajah kosong. "Aku minta cerai." Dunia Ayu runtuh. "Apa? Aku udah nggak bisa lanjut sama kamu. Aku nggak yakin anak itu anakku. Aku nggak mau jadi bapak dari anak yang nggak jelas asalnya." Tangan Ayu refleks memeluk perutnya. "Mas, kamu beneran bilang gitu? Kamu serius?" "Iya." Ayu berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. "Kamu mau ceraikan aku karena anak ini? Karena tuduhan yang enggak punya bukti? Atau karena kamu emang udah punya perempuan lain?" Iman tersentak, lalu menoleh cepat. "Hati-hati ngomong. Aku nggak bego, Mas. Aku tahu kamu sewa apartemen. Aku tahu kamu bawa parfum cewek di mobilmu. Aku tahu kamu bohong. Kamu cuma cari alasan buat ninggalin aku." "Sudahlah, Ayu. Jangan main drama. Aku muak dengan omong kosong kamu." Teriakan Iman menggema di seluruh rumah. Ayu menangis tanpa suara. Tangis yang bukan karena takut diceraikan, tapi karena hatinya sudah benar-benar patah. Beberapa hari kemudian, Ayu dipanggil ke rumah mertuanya. Ia datang dengan harapan masih ada kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan ini. Namun harapan itu lenyap begitu mendengar kalimat pertama yang keluar dari mulut ibu mertuanya. "Kamu perempuan murahan, Ayu. Anak kamu nggak mirip Iman sama sekali." Ayu hanya bisa menatap wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibu kandungnya sendiri. "Bu, saya setia sama Iman. Saya nggak pernah sekalipun nyakitin dia." "Cukup. Kamu bikin malu keluarga ini. Kita nggak bisa punya menantu yang mempermalukan suami dan bawa anak nggak jelas ke sini. Bu, saya mohon. Tinggalkan rumah ini. Bawa anakmu. Kami nggak mau lihat kalian lagi." Ayu pulang dengan tubuh limbung, berjalan tertatih-tatih sambil menahan air mata yang sudah kering. Ia tahu, saat itu juga, hidupnya tak lagi sama. Ia kehilangan suami, kehilangan tempat berteduh, dan kehilangan harga dirinya. Beberapa hari kemudian, surat cerai dari pengadilan datang. Iman sudah mengurus semuanya sendiri. Ayu tak diberi kesempatan bicara, tak diberi hak untuk menjelaskan, apalagi mempertahankan. Ia hanya disuruh tanda tangan. Tanpa harta, tanpa anak yang diakui, tanpa penghargaan sedikit pun. Ia berdiri di depan rumah mertuanya dengan koper dan tas berisi pakaian bayi. Tak ada yang keluar. Tak ada yang melepas kepergiannya. Tak ada salam, tak ada doa. Ia melangkah pergi dalam diam. Tapi di hatinya, satu tekad tumbuh pelan-pelan. Ia akan bertahan. Ia akan membuktikan bahwa anaknya bukan anak, tidak jelas. Ia akan membuktikan bahwa perempuan yang disakiti, jika tidak mati, maka akan bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar.
Dan saat waktunya tiba, mereka akan tahu. Apa artinya kehilangan perempuan sepertinya? Langkah kaki Ayu terasa berat saat ia berjalan menjauh dari rumah mertuanya. Sore itu langit mendung, menggantung seolah ikut menahan air mata yang tak sanggup lagi mengalir dari matanya. Hujan turun pelan, membasahi kerudung dan bahu Ayu yang membawa koper kecil di tangan kanan dan menggendong bayinya yang baru berusia 2 minggu di pelukan kirinya. Tidak ada ojek, tidak ada yang menawarkan tumpangan. Jalanan sepi. Dunia seolah sengaja meninggalkannya sendirian. Langkahnya terhenti di sebuah halte kosong, di mana ia duduk sambil memeluk anaknya erat-erat, tubuhnya menggigil, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin memeluk satu-satunya alasan ia tetap hidup. Anaknya menangis pelan. Ia membuka selimut, menyusui dengan tangan gemetar, dan matanya yang basah menatap langit yang seolah tak mengerti. Maafkan ibu ya, nah, ibu nggak bisa kasih kamu rumah yang layak, ayah yang peduli, dan keluarga yang hangat. Tapi ibu janji, ibu nggak akan nyerah. Ia tidak tahu harus kemana. Rumah kontrakan lama sudah lama dilepas, karena mereka pindah ke rumah milik keluarga Iman. Saudara kandung Ayu sendiri hidup pas-pasan di kampung, dan Ayu merasa malu jika harus kembali dengan membawa luka dan anak kecil. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyewa kamar kos kecil di gang sempit belakang pasar. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk satu kasur tipis, satu lemari plastik bekas, dan meja kayu kecil yang disumbangkan oleh ibu kos. Tapi tempat itu menjadi surga bagi Ayu, karena di sanalah ia bisa menangis sepuasnya, dan bangkit perlahan tanpa mata-mata yang memandang sinis. Setiap malam, Ayu menidurkan anaknya sambil membisikkan janji-janji yang belum bisa ia wujudkan. Ia tahu, ia harus segera bekerja. Tapi siapa yang mau menerima ibu muda dengan bayi tanpa pengasuh? Ia hanya bisa mengandalkan satu hal yang selama ini ia simpan, keterampilan membuat kue dan menjahit. Dengan sisa tabungan 2 juta rupiah yang ia simpan diam-diam sebelum cerai, Ayu membeli bahan-bahan kue sederhana dan mencetak selebaran kecil sendiri dengan tulisan tangan. Ia menawarkannya ke warung-warung kecil dan kios di sekitar pasar. Ada yang menolak, ada yang mencibir, tapi beberapa menyambutnya dengan hangat. Hari-hari Ayu dipenuhi dengan rutinitas yang melelahkan. Bangun sebelum subuh, menidurkan anaknya, lalu membuat adonan kue. Setelah itu mengantar ke warung, kembali, mencuci, dan mulai menjahit pesanan yang datang dari mulut ke mulut. Ia hampir tidak tidur. Tapi ia tak pernah mengeluh. Karena setiap kali ia melihat wajah anaknya, luka di dadanya berubah jadi tenaga. Di sisi lain kota, Iman hidup dalam kebebasan yang ia kira akan membahagiakan. Ia menikah secara siri dengan Rista, wanita yang selama ini ia sembunyikan dari Ayu. Rista adalah perempuan cantik, muda, dan punya pesona yang dulu membuat Iman mabuk kepayang. Tapi kenyataan ternyata tidak semanis imajinasi. Rista bukan perempuan yang suka hidup dalam kekurangan. Ia suka belanja, suka nongkrong, suka pamer di media sosial. Iman yang sudah keluar dari usaha lama karena gengsi, mulai kebingungan menutupi gaya hidup barunya. Apartemen yang dulu ia sewa sebagai tempat pelarian, kini menjadi beban. Penghasilannya dari bisnis online tidak stabil, dan cicilan terus berjalan. Rista mulai sering mengeluh. Kok kamu sekarang pelit banget sih, men? Dulu pas belum nikah kamu royal banget. Sekarang ngajak makan aja susah. Iman hanya terdiam. Dalam hati ia tahu, hidup bersama Ayu jauh lebih tenang. Ayu tidak pernah meminta macam-macam. Ayu tidak pernah menuntut dibelikan tas atau diajak ke kafe mahal. Tapi egonya menolak mengakuinya. Ia tetap bersikeras bahwa meninggalkan Ayu adalah keputusan yang tepat. Sampai suatu hari, Rista menghilang. Pagi itu Iman bangun dan mendapati apartemen kosong. Tak ada suara Rista, tak ada sepatu hak tinggi di depan pintu. Ponselnya mati. Tas-tas dan beberapa perhiasan Iman juga lenyap. Di meja, hanya ada secari kertas. Sorry, kita beda dunia. Aku nggak bisa hidup susah. Jaga diri ya. Iman terduduk lemas. Teleponnya ke Rista tak pernah dijawab. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tak ada yang tahu. Perlahan, ia menyadari, ia telah ditinggalkan. Bersamaan dengan itu, bisnis online-nya bangkrut. Konsumen komplain, pengiriman kacau, uang masuk tidak sesuai target. Ia mulai kehilangan kepercayaan klien.
Dan ketika tagihan apartemen menumpuk, ia diusir dari gedung itu tanpa sempat membawa seluruh barangnya. Iman akhirnya menumpang di rumah temannya yang sempit. Dari ponsel butut, ia membuka media sosial. Dan di salah satu postingan komunitas UMKM lokal, wajah Ayu muncul. Ia sedang memegang piala kecil bertuliskan, "Pengusaha Rumahan Inspiratif 2024, dengan senyum lembut dan mata yang tetap menyimpan luka." Iman memandangi wajah itu lama sekali. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena bahagia melihat Ayu sukses, melainkan karena ia sadar, perempuan yang ia campakkan, yang ia tuduh tanpa bukti, kini telah bangkit. Sementara ia sendiri, hidup dalam kehancuran. Namun Iman masih punya ego. Ia tak mau mengaku kalah. Ia mencoba mendekati Ayu secara diam-diam, mengirim pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Aku kangen anakku." Ayu hanya membalas singkat. "Kamu tidak pernah mengakui dia sebagai anakmu. Jangan sebut-sebut dia sekarang." Pesan itu dibacanya berulang-ulang. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya sejak ditinggal Rista. Sementara itu, Ayu tengah duduk di dapur sempit rumah kontrakan kecil yang ia sewa dari hasil jerih payahnya. Ia memeluk anaknya erat-erat, menatap wajah kecil itu dengan penuh cinta. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Aku tak berkata apa-apa. Bahkan saat Rian, suamiku sendiri, menyemburkan kata-kata yang menusuk dada, aku hanya menatapnya tanpa menggubris. Tidak ada air mata. Tidak ada pembelaan. Hanya diam yang menyesakkan. Diam yang penuh luka dan kecewa. "Iya, kamu itu perempuan yang gak tahu diri." Bentaknya lagi sambil menepis tanganku yang ingin menyentuh pundaknya. "Aku malu punya istri kayak kamu. Tahu nggak? Lihat cara kamu berpakaian, bicara pun seperti orang kampung. Mana bisa kamu cocok hidup sama aku yang udah naik kelas kayak sekarang?" Aku menarik napas dalam-dalam. Ruang tamu itu sunyi. Hanya suara detak jarum jam dan napas kami yang terengah karena emosi. Mertuaku duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan gaya angkuhnya. Senyum di bibirnya bukan senyum simpati, tapi ejekan yang membuat dadaku panas. "Sudahlah, Rian. Dia memang tidak selevel sama kamu. Dari dulu juga Mama udah bilang, kamu terlalu baik buat dia." Aku menunduk, menahan amarah yang hampir meledak. Tapi aku tahu, aku harus tetap tenang. Aku tidak akan mengotori tanganku untuk membalas hinaan mereka dengan teriakan. Tidak seperti mereka yang hanya bisa memukul dengan kata. "Aku hanya ingin kalian tahu," ujarku pelan, "aku nggak pernah minta dihargai. Tapi jangan pernah lupakan siapa yang selalu mendoakan kalian dalam diam." Mertua tertawa, mengejek. "Doa? Hah? Kalau hidup itu cuma butuh doa, nggak akan ada orang miskin di dunia ini, Fitri. Kamu itu terlalu banyak berharap dari langit, padahal nggak pernah punya sayap buat terbang." Aku tersenyum. Tapi senyumku bukan karena lemah. Aku hanya terlalu muak untuk menjelaskan segalanya. Hari itu aku pergi dari rumah mertua dengan membawa koper kecil dan harga diriku. Rian tak menahan. Bahkan saat aku berdiri di ambang pintu, ia sibuk dengan ponselnya, tertawa-tawa entah dengan siapa. Aku tahu, perempuan itu. Rekan kantornya. Dinda. Wanita yang pernah aku selamatkan dari mabuk di jalanan, sekarang menggantikan posisiku di hati suamiku sendiri. Dunia kadang terlalu lucu. Tapi aku tak ingin tertawa. Aku hanya ingin membalas mereka dengan cara yang tidak mereka duga. 3 bulan berlalu sejak aku keluar dari rumah itu. Aku tidak tinggal di kosan sempit atau tidur di pinggir jalan seperti yang mereka kira. Aku kembali ke tempat yang selama ini menjadi milikku, rumah makan mewah di pusat kota. Dapur rasa. Tempat yang dulu aku bangun diam-diam bersama sahabatku, Rara, dan kini menjadi salah satu tempat paling hits di Jakarta. Rara tersenyum melihatku datang. "Akhirnya kamu kembali juga, Fit. Aku udah siapin tempat buat kamu tinggal. Lantai 2 masih kosong, kan?" Aku mengangguk, mataku menyapu interior restoran yang ramai dengan pelanggan elit. Artis, pejabat, selebgram, semua menyukai makanan kami. Tapi mereka tak pernah tahu. Pemiliknya adalah perempuan yang sering dihina kampungan oleh suaminya sendiri. "Ada banyak hal yang harus kita perbaiki," ujarku sambil melihat daftar laporan penjualan.
Aku ingin kembangkan cabang baru. Kita harus bikin mereka sadar kalau kita bukan cuma perempuan biasa. Rara tersenyum. Kita akan buat mereka menyesal. Fit, pelan-pelan. Dan pelan-pelanlah aku membangun kembali hidupku. Setiap hari kuhabiskan waktu memimpin langsung di dapur, menyusun menu baru, memantau laporan keuangan, bahkan turun melayani tamu jika diperlukan. Aku ingin memastikan bisnis ini tidak hanya sekadar bertahan, tapi tumbuh menjadi raksasa kuliner. Sampai suatu hari, aku melihat wajah yang sangat kukenal di daftar reservasi. Nama itu tertera jelas, Riane Ibu. Aku mematung. Hatiku berdegup kencang. Rara yang melihat daftar itu langsung menoleh padaku. Kamu mau aku batalkan? Aku menggeleng. Biar. Ini akan jadi pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Hari itu aku memakai seragam pelayan. Sengaja tak ingin menonjolkan diri. Rara dan semua stafku tahu, mereka harus diam. Aku ingin melihat reaksi asli dari dua manusia yang pernah menendangku tanpa ampun. Tepat pukul 7 malam, mereka datang. Rian dengan jas rapi, terlihat seperti pria sukses. Dan ibunya, mengenakan perhiasan mencolok, penuh gaya. Mereka duduk di ruang VIP, disambut pelayan dengan sopan. Aku berdiri di pojok, memperhatikan dari jauh. Wah, restorannya keren ya, Ma, ujar Rian sambil menatap sekeliling. Katanya pemiliknya misterius banget. Nggak pernah muncul di media. Ibunya mengangguk. Yang penting makanannya enak. Mama suka tempat yang mahal-mahal begini. Aku menahan tawa. Lucu rasanya melihat orang yang dulu mengusirku kini duduk menikmati hasil kerja kerasku. Makanan demi makanan datang. Senyum mereka makin lebar. Chefnya luar biasa. Ya, puji ibuku mertua. Bikin mama pengen ketemu langsung. Setelah makanan penutup disajikan, aku meminta izin pada staf untuk masuk ke ruangan mereka. Rara mengangguk pelan. Saatnya. Aku melangkah perlahan, membuka pintu VIP dan berdiri di ambang ruangan. Rian yang sedang menyuap makanan langsung mendongak. Matanya membelalak. Ibunya juga terdiam, sendoknya jatuh ke piring dengan suara nyaring. Kalian menikmati makanannya? Tanyaku dengan senyum lembut. Fitri? Suara Rian nyaris tak terdengar. Kamu? Ya, aku, jawabku ringan. Pemilik rumah makan ini. Keheningan membungkus ruangan. Aku melangkah masuk, duduk di kursi kosong di hadapan mereka. Aku tahu kalian takkan pernah sadar siapa aku yang sebenarnya. Karena selama ini kalian terlalu sibuk merendahkan. Rian tertunduk. Ibunya tampak pucat. Tapi sekarang, kalian tahu. Tempat yang kalian puji, makanan yang kalian kagumi, semua berasal dari tangan perempuan kampungan ini. Ibunya mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan, masih dengan nada lembut. Aku tidak marah. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku hanya ingin kalian tahu, bahwa tidak semua yang diam itu lemah. Dan tidak semua yang sederhana itu tidak mampu. Aku bangkit berdiri. Makanlah sampai kenyang. Hari ini aku yang traktir. Anggap saja hadiah dari perempuan yang dulu kalian hina. Aku meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi. Tapi dari pantulan kaca, aku bisa melihat mereka berdua duduk kaku, seperti patung. Tak bisa berkata-kata. Terpukul oleh kenyataan yang tak pernah mereka duga. Aku melangkah menuju dapur, dan saat Rara menatapku sambil menahan senyum, aku hanya menjawab dengan satu kalimat singkat. Aku sudah membalas mereka. Dengan cara terbaik. Langkah-langkah kaki Fitri menggema di sepanjang lorong kantor pengacara miliknya. Bangunan bergaya modern minimalis itu berdiri kokoh di jantung kota, megah dengan kaca bening yang memantulkan sinar matahari pagi. Hari ini, Fitri tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk atau hati yang getir. Dia melangkah anggun, mengenakan setelan blazer warna krem lembut, rambutnya tertata rapi, dan senyum tegas tak henti menghiasi wajahnya. Semuanya siap, Bu, kata sekretarisnya, Lala, yang sudah menunggunya di depan ruang kerjanya. Fitri hanya mengangguk dan membuka pintu ruangan kerjanya yang luas dan elegan. Di balik meja kayu jati dengan permukaan mengilap, sudah duduk dua orang pengacara senior yang menjadi tim hukumnya. Agenda kita hari ini? Tanya Fitri, duduk dan membuka map dokumen. Kami sudah mengkaji seluruh bukti yang Ibu berikan.
termasuk sertifikat rumah, surat perjanjian pernikahan, dan rekaman CCTV dari hari ketika ibu diusir dari rumah. Semuanya sudah lengkap. Kami akan segera mengajukan gugatan balik, ucap Pak Hartono, pengacara utama Fitri. Fitri mengangguk. Matanya tajam memandang ke depan. Aku ingin mereka tahu bahwa perempuan yang mereka remehkan ini tidak akan diam. Hari-hari berikutnya, Fitri menghabiskan waktunya dengan mengatur strategi hukum dan bisnis. Sementara itu, di rumah peninggalan almarhum ayahnya, tempat ia dahulu tinggal bersama Aldi, mulai timbul masalah. Aldi dan ibunya yang kini menempati rumah itu tanpa restu atau hak legal mulai diganggu tetangga yang heran dengan kehadiran mereka. Nama Fitri, yang masih tertera di surat tanah, menjadi pertanyaan besar di kalangan warga sekitar. Pak Aldi, maaf ya, tapi warga RT sini mempertanyakan status kepemilikan rumah ini. Mereka bilang dulu yang punya atas nama Bu Fitri, kata Pak RT saat datang ke rumah itu pada suatu sore. Wajah Aldi berubah pucat. Dia tak menyangka bahwa warga sekitar masih memperhatikan urusan mereka. Ah, itu hanya administratif saja. Pak, saya ini suaminya dulu, dan rumah ini sudah otomatis jadi milik saya. Bentak Aldi, mencoba menutup-nutupi fakta. Tapi Pak RT tidak bodoh. Kami hanya menjalankan kewajiban. Kalau ada sengketa hukum nanti, jangan salahkan warga tidak mau ikut campur. Di waktu yang sama, Ningsih, ibu Aldi, mulai gelisah. Uang yang selama ini ia pegang dari hasil penjualan 2 motor dan beberapa perhiasan Fitri mulai menipis. Sementara Aldi hanya bisa mengandalkan pekerjaan serabutan karena sudah keluar dari perusahaan tempat Fitri dulu merekomendasikannya. Mama nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini. Uang makin habis. Kamu kerja apa sekarang? Mana pelakor kamu juga belum kasih kabar. Katanya dulu bisa bantu cari kerja di luar negeri. Omel Ningsih. Aldi hanya menghela napas panjang. Jangan sebut-sebut Rina. Dia sekarang malah blokir semua nomorku. Ningsih melotot. Apa? Jadi kamu ditinggalin cewek itu? Setelah rumah ini kamu rebut juga? Aldi menendang kursi di ruang tamu. Emosinya meledak. Hidupnya yang dulu penuh fasilitas, rumah mewah, mobil, dan kehangatan, kini tinggal kenangan. Semua telah menguap bersama hilangnya Fitri. Sementara itu, Fitri yang kini telah membangun bisnis properti kecil-kecilan dari tabungan pribadinya, perlahan mulai mengembangkan usahanya ke bidang investasi. Ia bekerja sama dengan salah satu investor asing yang tertarik dengan konsep hunian Islami ramah perempuan yang ia rancang. Saya kagum dengan ide Anda, Bu Fitri. Konsep komunitas ini sangat menyentuh, ujar Emerly, investor asal Korea yang tinggal di Jakarta. Terima kasih. Saya tidak hanya ingin membangun rumah secara fisik, tapi juga rumah yang membangun mental dan keberanian perempuan. Saya sendiri adalah korban kekerasan emosional, dan saya tahu betapa pentingnya memiliki ruang aman untuk bangkit, jawab Fitri dengan penuh keyakinan. Kerja keras Fitri berbuah. Dalam waktu 3 bulan, proyek pertamanya berhasil dibuka. 3 unit rumah laku terjual hanya dalam seminggu. Ia menjadi narasumber di beberapa seminar tentang perlindungan aset dalam pernikahan dan perempuan dalam bisnis properti. Namun, di sisi lain, Aldi semakin terpuruk. Surat gugatan balik sudah tiba di tangannya. Saat ia membaca isi dokumen hukum itu, tangannya gemetar. Gugatan penyerobotan aset, pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan surat kuasa. Ini keterlaluan, teriak Aldi. Ningsih yang mendengar ikut mendekat dan membaca dokumen itu. Jadi sekarang dia malah gugat kita. Ini rumah bukan dia beli dari hasil jerih payah kita juga. Ini semua masih atas nama dia, MA. Dan sekarang dia sudah tarik semua surat kuasa yang pernah aku tanda tangani waktu kita dulu bikin dokumen pengalihan hak. Aku dulu terlalu percaya. Kita bisa masuk penjara? Suara Ningsih mulai panik. Aldi hanya menunduk. Di ruang pengadilan, hari demi hari berlalu dengan penuh tekanan. Aldi dan ibunya dipanggil ke persidangan. Sementara Fitri datang dengan busana sederhana, tapi anggun, didampingi tim pengacaranya dan 1 orang saksi penting, notaris yang mengurus dokumen asli surat tanah. Semua bukti menunjukkan bahwa Fitri adalah pemilik sah rumah tersebut dan tidak pernah menandatangani akta hibah atau penyerahan hak milik. Bahkan, CCTV hari pengusiran menjadi bukti kunci bahwa pengusiran dilakukan sepihak dengan tindakan verbal yang merendahkan martabat. Di ruang sidang,
Hakim membaca putusan. Dengan ini memutuskan bahwa seluruh aset atas nama saudari Fitri dinyatakan sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Saudara Aldi dan ibunya diwajibkan mengosongkan rumah dalam waktu 7 hari dan membayar ganti rugi serta biaya perkara. Aldi mengerang. Tidak. Dia cuma perempuan. Dia itu istriku. Hakim mengetuk palu. Hukum tidak memandang jenis kelamin. Anda melakukan pelanggaran hukum. Titik. Fitri hanya tersenyum kecil. Bukan senyum sombong, tapi senyum tenang penuh syukur. Ia tahu, proses belum usai. Tapi hari itu, ia membuktikan bahwa wanita bisa berdiri sendiri, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. 7 hari kemudian, Fitri berdiri di halaman rumahnya. Rumah yang dulu ia bangun dari hasil kerja kerasnya sendiri, kini kembali dalam genggamannya. Pagi itu, mobil pengangkut barang mengangkut semua barang milik Aldi dan ibunya. Satpam perumahan membantu mengawal pengosongan rumah sesuai putusan pengadilan. Aldi hanya bisa menatap Fitri dari kejauhan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan tak ada lagi sisa kebanggaan. Ia mencoba bicara, tapi Fitri hanya melihatnya dengan mata teduh. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa tidak semua perempuan lemah. Dan ketika kamu mengusirku dulu, kamu juga mengusir takdirmu sendiri. Tanpa banyak bicara, Fitri masuk ke rumahnya. Menginjakan kaki kembali di lantai yang dulu menjadi saksi bisu penghinaannya. Tapi kini, bukan air mata yang mengalir, melainkan kekuatan dan kemenangan. Aku menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Sudah 2 hari sejak semua terbongkar, sejak air mata itu berhenti menetes, dan sejak hatiku membeku. Rasa sakit yang membakar dada itu kini berganti dengan kekosongan. Tak ada lagi tangisan, hanya diam. Aku belum juga keluar dari rumah. Padahal sejak kejadian itu, banyak yang ingin kutemui, banyak yang ingin kuselesaikan. Tapi entah mengapa kakiku terasa begitu berat untuk melangkah. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu rumah membuatku tersentak. Bu, maaf, ada yang mencari di depan. Katanya penting sekali, ucap Mbok Lilis, pembantu setiaku yang sudah seperti keluarga sendiri. Siapa? Tanyaku tanpa menoleh. Pak Haikal, dan tantemu, Bu. Aku mendengus pelan. 2 nama itu lagi. 2 orang itu lagi. 2 wajah yang dulu sangat aku percaya, kini hanya menyisakan rasa jijik. Suruh mereka pulang. Sudah saya bilang, Bu, tapi mereka bersimpuh di halaman. Mereka nggak mau pergi, ucap Mbok Lilis dengan nada ragu. Aku menarik napas dalam, lalu berdiri perlahan. Aku tidak ingin terlihat lemah. Bukan lagi. Sudah cukup mereka menginjak-injakku selama ini. Aku berjalan pelan keluar, membuka pintu utama. Benar saja. Haikal sedang duduk di tanah dengan mata sembab. Sementara Tante Rina bersimpuh sambil menangis keras-keras. Wajahnya lusuh, rambutnya acak-acakan. Fitri, maafkan kami. Kumohon, dengarkan dulu kami. Ini semua kesalahan kami, aku mengakuinya. Aku hilaf, aku tergoda, tapi aku nggak pernah niat ninggalin kamu, ucap Haikal tergesa-gesa. Fitri, Tante nyesel. Nak, Tante nggak sadar, Tante rusak hidup kamu, maafkan Tante, demi Allah Tante malu, Tante siap sujud di kaki kamu kalau kamu mau maafin Tante, isak Tante Rina. Aku hanya menatap mereka lama. Dan tanpa ekspresi. Dalam hatiku, aku tidak merasa senang melihat mereka terpuruk seperti ini. Tidak juga merasa kasihan. Aku hanya ingin mereka tahu. Semua yang mereka hancurkan, tidak akan bisa kembali. Aku sudah tidak punya keluarga. Aku tidak punya suami. Aku juga tidak punya tante. Jadi, kalian salah alamat kalau datang ke sini berharap aku bisa menyambut kalian seperti dulu. Suaraku tenang, nyaris tanpa intonasi. Fitri, kamu boleh marah, kamu boleh benci, tapi tolong beri aku kesempatan untuk membenahi semuanya. Aku masih suamimu, ujar Haikal. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam. Bukan. Kamu bukan suamiku. Kamu laki-laki asing yang kebetulan pernah tidur di rumahku. Fitri. Haikal tersentak, wajahnya semakin memerah. Kamu bahkan menjatuhkan kehormatanku sendiri di depan perempuan yang darahnya masih punya ikatan denganku. Kamu hina aku di belakangku,
Kamu anggap aku beban. Tapi kamu tahu, Haikal? Kamu bahkan tak pernah sadar. Semua hidup mewahmu berasal dari aku. Fitri, maksudmu apa? Aku berbalik, melangkah menuju mobilku. Minggir. Aku mau pergi ke kantor. Kalian kalau masih punya sedikit harga diri, pulanglah. Jangan bikin diriku jijik lebih dari ini. Sopirku membukakan pintu. Di kaca spion, aku melihat mereka berdua masih mematung di halaman. Aku tidak peduli. Sesampainya di kantor, aku disambut dengan hormat oleh semua staf. Aura profesional, elegan, dan tajam memenuhi ruanganku. Di balik layar, selama ini aku adalah pemilik utama dari PT Gema Indah Nusantara, perusahaan ekspor terbesar di kota ini, yang kini sedang berkembang ke luar negeri. Aku bukan lagi Fitri yang dicibir hanya karena memilih diam. Aku bukan lagi perempuan yang diolok karena terlalu baik. Di ruang rapat, sekretarisku sudah menyiapkan berkas-berkas. Bu Fitri, HRD sudah menyiapkan surat pemutusan kerja untuk 2 orang sesuai permintaan ibu kemarin. Siapa saja? Haikal dan Rina. Bagus. Umumkan secara resmi di depan seluruh manajer. Aku ingin mereka tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini. Sore hari, saat aku melangkah ke hol utama kantor, suasana sudah ramai. Semua jajaran direksi berkumpul. Haikal dan Tantrina pun ada di sana. Wajah mereka panik saat melihat aku masuk. Fitri, kamu ngapain di sini? Ini ruang rapat internal, ucap Haikal ketus. Aku berdiri tegak di depan mereka, mengambil mikrofon. Perkenalkan, saya Fitri Az-Zahra, pemilik resmi dan pendiri dari perusahaan ini sejak awal. Selama ini saya memilih diam dan membiarkan manajemen dipegang orang lain demi alasan pribadi. Tapi mulai hari ini, semua akan berubah. Ruangan hening. Haikal melongo. Tante Rina mulai gemetar. Dan dengan ini, saya resmi memberhentikan 2 orang staf, yakni Haikal dan Rina, karena pelanggaran moral berat yang mencoreng nama perusahaan dan reputasi saya secara pribadi. Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa manajer yang tahu kebusukan mereka selama ini. Haikal melangkah maju, menggenggam tanganku. Fitri, ini tidak lucu. Kamu main-main, ya? Kamu nggak bisa seenaknya begini. Aku suamimu. Aku menarik tanganku dan menatap matanya tajam. Sudah kubilang, kamu bukan siapa-siapa lagi. Dan kantor ini, bukan tempatmu mencari muka. Keluar sebelum aku suruh satpam mengangkat kalian berdua seperti karung busuk. Tante Rina jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Haikal terlihat linglung. Aku membalikkan badan. Dan di detik itu juga, aku tidak pernah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tanganku gemetar saat membuka pintu ruang tamu pagi itu. Suasana rumah begitu sunyi, seolah tahu apa yang tengah berkecamuk dalam hatiku. Setelah kejadian di villa itu, pengkhianatan Haikal dan Tante Rina, aku seperti terhempas ke jurang paling dalam. Tapi aku tahu, aku tak bisa berlama-lama di dasar itu. Aku harus naik. Harus berdiri. Aku duduk di kursi makan, menatap cangkir teh yang masih mengepul. Pagi itu aku tidak ke kantor. Aku meminta asistanku untuk menunda semua meeting dan memblok semua agenda selama 2 hari ke depan. Aku butuh waktu untuk menyusun rencana. Rencana pembalasan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Edi, Kepala HRD. Bu Fitri, kami sudah mengonfirmasi bahwa 2 karyawan baru di divisi logistik, atas nama Haikal dan Rina, ternyata memberikan data palsu saat wawancara kerja. Kami mohon arahan selanjutnya. Aku mengernyit. Jadi, mereka masuk ke perusahaan milikku bukan hanya karena kebetulan atau takdir kejam semata, tapi dengan niat dan skenario. Mereka menyusup, menyamar, mencuri waktu dan ruang di lingkungan bisnisku dengan wajah tak tahu malu. Aku membalas cepat. Siapkan surat pemecatan. Hari ini juga. Dan pastikan seluruh akses mereka ke data internal dicabut. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku membuka laptop dan memeriksa rekaman CCTV dari area parkir dan lobi selama 2 minggu terakhir. Dan benar saja, terekam jelas bagaimana Haikal datang beberapa kali tidak sendiri. Ia sering diantar oleh mobil mewah yang aku tahu bukan miliknya. Kadang dengan Rina, kadang sendirian, tapi gesturnya menunjukkan sesuatu. Kesombongan, kelancangan. Aku mendengus. Haikal benar-benar tak tahu malu.
Setelah semua kemewahan yang ia nikmati dariku, kini ia berani mengangkangi harga diri dan moral sedalam itu. Dan Rina, wanita yang dulu sempat aku segani sebagai keluarga, ternyata begitu licik. Tak sekadar menggoda, tapi merebut, menghancurkan, dan menikmati kehancuranku dari balik senyumnya yang palsu. Siangnya, aku datang ke kantor. Semua karyawan menatapku dengan sopan dan hormat. Mereka tak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Pak Edi dan beberapa direktur saja yang kuberitahu. Sesampainya di lantai 8, aku berdiri tepat di depan ruang rapat besar. Di dalam, sudah ada Haikal dan Rina. Mereka duduk berdampingan, wajah penuh percaya diri, bahkan bisa kulihat Rina memakai parfum yang sangat menyengat, seolah ingin mengumumkan keberadaannya. Aku masuk tanpa ekspresi. "Selamat siang," kataku singkat. Mereka berdiri. "Sayang, kamu datang juga." Haikal tersenyum palsu. "Aku dengar kamu sedang cuti." Aku menatapnya. "Jangan panggil aku seperti itu lagi." Haikal menelan ludah. Rina hanya melipat tangan di dadanya, menahan senyum sinis. "Ada apa ya, Bu Fitri?" "Kami sedang menunggu penilaian evaluasi bulanan," ujar Rina dengan suara halus. Aku melempar 2 map merah ke atas meja. "Ini surat pemecatan kalian. Berlaku hari ini." Wajah mereka langsung berubah. Rina berdiri, menahan amarah. "Apa maksudnya? Aku tidak melakukan pelanggaran." "Benarkah?" Aku menatapnya tajam. "Kamu masuk ke perusahaan ini dengan identitas palsu. Kamu menggunakan nama samaran dan menyembunyikan riwayat hubunganmu dengan suami saya. Itu cukup untuk kami menuntutmu secara hukum." Dan Haikal. Aku menoleh pada pria itu yang kini menunduk dalam. "Kamu pikir aku tidak tahu apa tujuanmu bekerja di sini? Menyusup, mencuri strategi, bahkan mencoba membocorkan informasi proyek ke pesaing." Haikal terperanjat. "Aku tidak pernah." "Simpan kebohonganmu. Aku punya bukti. Kalian berdua pikir kalian bisa memainkan aku? Di perusahaanku sendiri." Rina maju 2 langkah, suaranya meninggi. "Kamu hanya iri karena Haikal mencintaiku. Kamu tidak bisa membuat dia bahagia." Aku tersenyum kecil. "Kalau begitu silakan hidup bahagia. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa semua fasilitas yang selama ini kalian nikmati dari aku." Aku berdiri. "Keamanan akan mengawal kalian keluar. Dan satu lagi, mobil yang kamu pakai, Haikal, atas namaku. Aku tarik hari ini." Wajah Haikal langsung pucat. Rina tampak ingin berkata sesuatu, tapi aku tidak memberinya waktu. Aku keluar dari ruangan itu. Beberapa menit kemudian, kulihat mereka digiring keluar kantor. Para karyawan mulai bergumam, menyadari bahwa ada sesuatu yang besar telah terjadi. Tapi aku tidak peduli. Sesampainya di ruangan CEO, aku duduk di kursiku dan menatap jendela tinggi yang menghadap kota. Aku tidak menangis, tidak marah. Aku hanya diam, seperti air yang tenang tapi menyimpan pusaran dalam. Beberapa hari setelahnya, kabar tentang Haikal dan Rina tersebar di media internal. Bukan karena aku yang menyebarkan, tapi karena mereka sendiri. Mereka berusaha membalas dengan cerita palsu di media sosial, mengatakan bahwa mereka dipecat tanpa alasan, bahwa aku adalah wanita manipulatif. Tapi semua itu tak bertahan lama. Beberapa rekaman CCTV, tangkapan layar email mereka yang mencoba menjual informasi perusahaan, dan bukti manipulasi data selama mereka bekerja, akhirnya tersebar. Nama mereka hancur. Reputasi mereka ambruk. Satu malam, aku sedang duduk di rooftop apartemenku ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat. "Fitri." Suara itu lirih. Aku langsung tahu itu Haikal. "Apa lagi yang kamu mau?" tanyaku dingin. "Aku minta maaf, aku salah. Aku bodoh. Rina meninggalkanku. Semua orang menjauh. Aku tak punya tempat tinggal. Aku hidup di rumah kontrakan kecil. Aku nyaris jadi pengemis." Aku tak menjawab. Hanya napasnya yang terdengar. "Aku butuh kamu, aku tahu aku salah. Aku hancur tanpamu." Aku menatap langit yang kosong. "Haikal," kataku pelan. "Kau tak pernah mencintaiku. Kau hanya mencintai dirimu sendiri.
Sekarang hadapilah konsekuensinya. Aku menutup telepon. Kutatap malam yang sunyi. Bintang-bintang bersinar kecil, tak terlalu terang, tapi cukup untuk menuntunku ke arah yang benar. Aku tahu, babak baru hidupku akan dimulai. Tanpa mereka. Fitri mengemudi perlahan menyusuri jalan perumahan elit tempat rumah barunya berdiri megah. Pohon-pohon palem berjajar rapi di kiri kanan jalan, dan lampu taman bersinar lembut menambah kesan tenang. Tapi hatinya sama sekali tak tenang. Pikirannya terus dipenuhi oleh rencana yang mulai membentuk dirinya menjadi sosok baru. Sosok yang tak akan pernah lagi diinjak-injak oleh siapapun. Di kursi belakang mobil, berjejer beberapa tas branded penuh berisi dokumen penting. Hari ini ia baru saja menyelesaikan urusan dengan pengacara dan notaris. Semua aset yang dulu atas nama Haikal, kini resmi kembali atas namanya pribadi. Bahkan perusahaan tempat Haikal dan Tante Mira bekerja pun kini telah berganti nama pemilik. Semua surat penarikan kuasa telah ditandatangani. Semua rekening perusahaan yang dulu bisa diakses Haikal, kini hanya bisa dikontrol oleh Fitri seorang. Ia tak ingin membiarkan mereka menyentuh sedikitpun hasil kerja kerasnya. Tidak setelah semua pengkhianatan itu. Setibanya di rumah, ia mendapati Mbak Lili sedang duduk di teras sambil menyuapi anak bungsunya. Fitri tersenyum sekilas dan langsung masuk. Mbak Lilis yang setia itu kini menjadi orang kepercayaannya satu-satunya. Ia masuk ke ruang kerja. Matanya langsung tertuju pada sebuah map berisi laporan pengeluaran fiktif yang dilakukan Haikal. Bahkan saat menjadi suaminya, Haikal tak segan-segan mencuri dari perusahaan hanya untuk mentransfer uang ke rekening perempuan itu, Tante Mira. Fitri membuka laptopnya, membuka aplikasi pemantau internal keuangan perusahaan. Dengan tenang, ia klik satu tombol penting. Akses Haikal dan Mira dicabut secara permanen dari sistem perusahaan. Ia juga sudah mengatur agar besok pagi, mereka berdua tidak bisa lagi masuk kantor. Semua data kerja mereka sudah dicadangkan, lalu dihapus. Nama mereka tak lagi tercantum di struktur organisasi. Mereka akan datang ke kantor dan mendapati pintu yang terkunci untuk selamanya. Ponselnya berdering. Nama pengacara pribadinya muncul di layar. Ya, Pak Yuda. Semua sudah beres, Bu Fitri. Surat penarikan saham, peralihan akta, serta pelaporan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan Haikal dan Mira sudah kami daftarkan secara resmi. Jika Ibu mau, kita bisa mulai proses hukum. Fitri terdiam sesaat. Belum saatnya. Saya ingin mereka merasakan semuanya dulu tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa harga diri. Biarkan mereka mengemis dulu di depan pintu rumah saya. Baru setelah itu, kita bawa ke pengadilan. Baik, Bu. Telepon ditutup. Fitri menatap bayangannya di jendela kaca. Wajah yang sama, tapi tidak lagi lemah. Ia telah berubah. Luka yang diberikan oleh pengkhianatan dua orang yang paling ia percayai itu telah mengubah segalanya. Pagi itu, Haikal bangun dengan senyum lebar. Ia masih belum menyadari bahwa hari ini adalah awal dari kehancurannya. Dengan santai, ia mengenakan jas terbaiknya. Mira sudah siap lebih dulu, mengenakan blus ketat warna merah menyala. Mereka tampak seperti pasangan direktur yang akan memimpin rapat penting. Sesampainya di perusahaan, mereka berdua dihentikan oleh Satpam. Maaf, Pak Haikal, Bu Mira. Akses Bapak dan Ibu sudah dinonaktifkan. Perintah langsung dari pusat. Apa maksudmu? Suara Haikal meninggi. Maaf, Pak, saya hanya menjalankan perintah. Kami dapat instruksi semalam bahwa Bapak dan Ibu sudah bukan bagian dari perusahaan ini. Omong kosong, seru Mira. Kami ini orang dalam. Kami yang pegang perusahaan ini selama 2 tahun. Silakan hubungi kantor pusat, Bu. Haikal mengeluarkan ponsel, menghubungi salah satu manajer divisi. Maaf, Pak Haikal, kami tidak berani bicara banyak. Semua instruksi langsung dari pemilik utama. Semua akses Bapak dan Ibu telah ditutup. Bahkan email dan database internal sudah tidak bisa diakses lagi. Maaf sekali, Pak. Mira mulai panik. Fitri, ini pasti ulah perempuan itu. Perempuan tak tahu diri. Haikal mencengkeram setir mobil dengan keras. Tenang, kita masih punya rumah, masih bisa cari pengacara. Namun ketika mereka pulang ke rumah mewah hasil pemberian Fitri dulu,
mereka mendapati pagar rumah itu sudah dikunci dengan rantai besar. Sebuah papan bertuliskan, "Rumah ini telah diambil alih pemilik utama. Silakan hubungi nomor ini untuk pengosongan," tergantung di depan pagar. Mata Mira membelalak. Dia usir kita. Haikal menggedor-gedor pagar. Tak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi Fitri, namun nomor itu sudah tak aktif. Ia mencoba mencari keberadaan Fitri di sosial media, namun semua akun Fitri telah menghilang. Fitri telah menjadi hantu di dunia mereka, namun masih mencengkeram semua yang mereka miliki. Mira terduduk di trotoar. Make up-nya mulai luntur. Haikal mencoba menelepon beberapa kerabat, namun semua menolak membantunya. Bahkan adik kandungnya sendiri tak mau lagi menerima telepon. Sore itu, mereka berdua duduk di depan rumah mewah yang kini bukan milik mereka lagi. Orang-orang yang lewat hanya memandang heran melihat dua orang berpakaian rapi duduk lesu di depan pagar. Haikal tak bisa berkata apa-apa. Semua telah lenyap. Uang, jabatan, rumah, bahkan rasa hormat dari orang lain. Semua menguap dalam semalam. Fitri duduk di balkon lantai 2 rumah barunya, menyeruput teh hangat. Ia memandang ke bawah, ke halaman luas tempat anak-anaknya sedang bermain bersama Mbak Lilis. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Akhirnya, keadilan mulai berpihak padanya. Tapi ini belum selesai. Ia masih punya satu langkah terakhir, menghadap langsung Haikal dan Mira. Ia ingin melihat wajah mereka saat tahu bahwa perempuan yang mereka rendahkan, yang mereka hianati dan caci, ternyata adalah satu-satunya alasan mereka bisa hidup layak selama ini. Ia bangkit dari kursinya, mengambil ponsel, dan menghubungi ajudannya. Pastikan undangan pertemuan esok hari sampai ke tangan Haikal dan Mira. Bilang ini pertemuan bisnis darurat. Baik, Bu. Pertemuan itu akan diadakan di ruang rapat utama perusahaan miliknya. Ia akan duduk di kepala meja, dikelilingi oleh para direksi baru yang semua kini loyal kepadanya. Ia akan membuat mereka berdiri sebagai tamu tak diundang. Ia akan membeberkan semua kebusukan mereka, di hadapan semua orang. Ia akan membunuh ego mereka, bukan tubuh mereka. Dan itu adalah balas dendam yang paling manis. Hari itu mentari masih malu menampakkan sinarnya saat aku membuka tirai kamar penthouse yang menghadap langsung ke kota. Kabut tipis menyelimuti puncak-puncak gedung tinggi, namun aku bisa melihat dengan jelas deretan mobil yang mulai mengantri di persimpangan. Jakarta selalu seperti ini. Sibuk, padat, dan penuh orang yang berlari mengejar ambisi. Termasuk aku. Tapi tidak seperti dulu, aku tidak lagi berlari dalam diam. Kini aku berdiri, tegak, dan sudah terlalu tinggi untuk mereka yang dulu memandangku rendah. Handphoneku bergetar di atas meja kaca. Aku melirik sekilas. Nama yang terpampang di layar membuatku terdiam sejenak. Haikal, suamiku. Begitu aku menuliskannya dulu. Aku tak pernah mengubahnya. Bukan karena aku masih menyayanginya, tapi karena aku ingin selalu ingat betapa bodohnya diriku dulu mempercayakan seluruh hidupku pada pria seperti dia. Aku membiarkan ponsel itu bergetar dan akhirnya mati sendiri. 5 detik kemudian, bergetar lagi. Kali ini nomor lain. Mertua. Hati kecilku tertawa. Sudah saatnya mereka merangkak, bukan hanya sekadar mengetuk pintu. Gumamku. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan dari satpam gedung tempat rumah mewah peninggalan orang tuaku berdiri. Mereka bilang ada 2 orang datang dan menunggu di depan pagar. Seorang laki-laki dan seorang wanita paruh baya. Aku tahu siapa mereka. Haikal dan ibunya. Mereka datang lagi ke rumah yang dulu pernah mereka anggap hanya rumah sementara. Rumah yang mereka injak-injak harga dirinya. Rumah yang dulu mereka katakan bukan apa-apa tanpa nama Haikal. Tanpa berkata apapun, aku langsung meminta sopir mengantarku ke rumah itu. Sepanjang perjalanan, aku terdiam. Tapi mataku terus menatap ke depan, tak berkedip. Aku bukan Fitri yang dulu. Aku bukan wanita naif yang menangis karena suaminya berselingkuh dan ibunya ikut membela anaknya. Aku bukan menantu yang patuh meski direndahkan tiap hari. Aku kini adalah Fitri, pemilik rumah itu. Pemilik perusahaan tempat Haikal dan ibunya bekerja sebagai staf magang. Begitu mobil berhenti tepat di depan gerbang rumah, aku melihat mereka duduk di lantai. Rambut Haikal acak-acakan, wajahnya penuh peluh. Ibunya tampak lebih mengenaskan. Tidak seperti dulu,
Kini penampilannya lusuh. Baju kebesaran, kerudung miring, dan wajah lesu seperti orang yang sudah kehabisan harga diri. Aku turun perlahan. Tidak terburu-buru. Tumit stiletoku mengetuk lantai marmer halaman depan yang bersih. 2 orang petugas keamanan membukakan pintu pagar begitu melihat aku datang. Wajah mereka penuh hormat. Bu Fitri, sapa mereka serempak. Aku hanya mengangguk. Haikal berdiri terburu-buru. Wajahnya seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Fitri, tolong, dengar aku dulu. Aku salah. Aku bodoh. Aku mengangkat tangan pelan, menyuruhnya diam. Tatapanku menusuk lurus ke matanya. Sudah berapa kali kamu mencoba menghubungiku, Haikal? Dia menunduk. 3 minggu terakhir ini, setiap hari. Dan kamu pikir aku tidak tahu? Dia terdiam. Ibunya yang dulu galak bukan main saat aku belum punya apa-apa, kini malah menangis terseduh-seduh di bawah pohon mangga di depan rumah. Pemandangan itu membuatku hampir ingin tertawa. Bu Fitri, tolong beri kami kesempatan tinggal di sini, walau cuma di gudang belakang. Suara ibunya parau. Kami diusir dari kontrakan. Tidak punya uang sepeser pun. Aku rela bersih-bersih rumah, cuci baju, masak, apa saja, asal tidak tidur di jalan. Aku melangkah pelan. Dekatkan diri padanya. Lalu berjongkok dan menatap matanya yang memerah karena air mata. Dulu waktu aku dituduh mandul, kamu suruh anakmu menikah lagi. Sekarang kamu minta tinggal di gudang rumah orang yang kamu rendahkan. Dia hanya bisa mengangguk. Tangannya menggenggam ujung kainku, tapi aku menepisnya halus. Aku berdiri. Menoleh ke arah Haikal yang mulai menangis sambil berlutut. Fitri, aku tahu aku salah. Aku sudah tidak bersama Tante Mirna lagi. Aku cerai. Aku ditipu. Semua hartaku diambil dia. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa. Aku melipat tangan di dada. Aku sudah kasih kamu segalanya. Cinta, usaha, kesempatan. Tapi kamu malah memilih tidur di ranjang orang lain. Makan dari piring yang bukan milikmu, dan menusukku dari belakang. Sekarang kamu datang, berharap aku masih jadi Fitri yang sama. Haikal menunduk. Tangisnya makin keras. Tapi aku tidak goyah. Bahkan hatiku seperti lapisan baja. Dari belakang, asistennya datang dengan map. Bu, ini berkas final transfer perusahaan unit properti ke anak cabang Anda. Dan laporan Haikal serta ibunya sudah dikirim juga. Status kerja mereka diubah jadi kontrak harian. Aku mengambil map itu, membuka sekilas, lalu menandatangani tanpa melihat ke arah Haikal. Mulai hari ini, kamu dan ibumu akan kerja membersihkan area parkir dan toilet di basement pusat perbelanjaan milikku. Gaji sesuai UMR. Tempat tinggal disiapkan di mes pekerja. Kamu mau atau tidak, terserah. Haikal seperti ditampar kenyataan. Tapi dia hanya bisa mengangguk. Aku terima, aku layak menerima ini. Ibunya pun ikut mengangguk lemah. Aku melirik mereka terakhir kali. Lalu berbalik menuju mobil. Setiap langkahku terasa ringan, seperti beban masa lalu terangkat. Dulu mereka membuatku tersungkur dengan hinaan dan pengkhianatan. Kini mereka berlutut, bukan karena aku meminta balas, tapi karena karma menyajikan keadilan di piring perak. Begitu aku masuk ke mobil, sopir langsung menutup pintu. Dan di dalam, aku hanya tersenyum. Senyum yang sudah lama ingin kutunjukkan. Senyum karena aku menang, tanpa harus membalas dengan tangan. Hanya dengan diam, sabar, dan membiarkan semesta yang mengatur perhitungan. Besok pagi, aku akan memantau langsung kerja mereka dari ruangan kaca kantor utama. Tidak untuk merendahkan, tapi untuk mengingatkan mereka bahwa tak selamanya yang kamu hina akan tetap di bawah. Dan aku akan tetap tersenyum. Tanganku meremas secangkir kopi yang tak lagi hangat. Di sudut balkon kantor lantai 10, angin sore berhembus pelan, membawa aroma kota yang padat dan berisik. Tapi dalam pikiranku, hanya ada satu suara yang terus menggema. Suara tangisan Tante Mira dan Haikal di ruang HRD seminggu yang lalu. Sudah 7 hari sejak aku memecat mereka. 7 hari sejak mata mereka melebar mendengar bahwa CEO tempat mereka bekerja ternyata adalah aku, Fitri, istri sah yang telah mereka hianati. Dan dalam 7 hari itu pula aku melihat bagaimana wajah mereka tersebar di media sosial,
menjadi bahan tertawaan netizen yang geram, memaki, bahkan mencaci maki perbuatan mereka yang mengkhianati perempuan sebaik diriku. Tak sedikit netizen perempuan mengirimiku pesan, mengaku terinspirasi oleh caraku membalas penghinaan itu dengan elegan. Tapi apakah semua ini membuatku tenang? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin hidupku kembali. Tapi hidup macam apa yang bisa kembali setelah dihancurkan dua orang terdekat? Sore itu, ajudanku datang sambil membawa map laporan hasil evaluasi HRD terhadap karyawan baru. Aku membolak-balik daftar itu tanpa fokus. Pandanganku terhenti pada nama Haikal yang masih tertera di sistem. Aku mengangkat alis. Kenapa dia masih tercatat sebagai staf? Ajudanku kaget. Kami baru saja memproses penghapusan data, Bu. Karena secara administratif, dia belum menandatangani surat resign meski sudah dipecat secara lisan. Kami perlu tanda tangan Ibu untuk final. Aku mengangguk pelan. Kirim ke mejaku. Aku tanda tangani sekarang juga. Tanganku sedikit gemetar saat membubuhkan tanda tangan. Rasanya seperti mencoret masa lalu yang sempat kusayangi mati-matian. Setelah surat itu selesai, aku berdiri dari kursi, melangkah ke ruangan pribadi. Di atas meja, foto pernikahanku dulu masih tergolek. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya mengambilnya dan memasukkannya ke dalam laci paling bawah, lalu menguncinya rapat-rapat. Malamnya, aku pulang ke rumah yang sekarang terasa lebih luas dan dingin. Tidak ada suara laki-laki yang minta kopi. Tidak ada lelaki yang bertanya baju kerjanya digantung di mana. Hanya aku dan diriku sendiri. Tapi justru di kesendirian itulah aku merasa damai. Saat sedang menatap langit-langit kamar sambil mendengarkan lagu-lagu klasik, tiba-tiba handphoneku berdering. Nomor tak dikenal. Aku biarkan berdering beberapa kali. Tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Aku angkat. Fitri. Suara itu. Aku langsung tahu siapa. Hel. Aku minta maaf. Suaranya bergetar. Aku kehilangan segalanya. Tante Mira sekarang sakit. Dia syok karena diberitahu keluarganya bahwa semua asetnya disita. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku diam. Mendengarkan tanpa menyela. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Fit. Aku pikir kamu cuma istri biasa. Aku tidak tahu kamu. Kamu tidak tahu karena kamu tidak pernah ingin tahu. Potongku. Kamu terlalu sibuk menjilat kemewahan semu yang ditawarkan perempuan tua itu. Kamu menghina harga dirimu sendiri hanya demi mengejar birahi dan uang cepat. Haikal terdiam di seberang. Lalu terdengar isak pelan. Aku ingin memulai dari awal. Bolehkah aku bertemu kamu? Sekali saja. Aku tertawa pelan. Memulai dari awal? Kamu pikir ini sinetron? Kamu pikir aku akan memaafkan lalu kembali ke pelukanmu setelah semua yang kamu dan tanteku lakukan? Tapi aku benar-benar menyesal. Penyesalanmu datang setelah kamu dipecat. Setelah kamu diusir dari kontrakan. Setelah kamu tidur di masjid dan makan dari bantuan warga. Penyesalanmu bukan karena hatimu sadar, tapi karena kenyataan memaksamu. Telepon terputus. Entah karena dia mematikan atau karena sinyal. Aku tidak peduli. Aku hanya merebahkan tubuh di ranjang dan menatap langit-langit yang kosong. Esok paginya, saat sedang memeriksa laporan bulanan, asistennya masuk dengan wajah panik. Bu, ada yang memaksa masuk ke lobi bawah. Dia bawa spanduk besar bertuliskan, mantan suami minta ampun. Satpam kami kewalahan karena dia datang sambil nangis-nangis dan bawa sound system. Aku menghela napas panjang. Biarkan dia. Jangan tanggapi. Tapi Bu, wartawan sudah datang. Aku mendongak tajam. Wartawan? Iya. Mereka tahu itu mantan suami ibu. Dan, beberapa media sudah live streaming. Aku terdiam. Dunia benar-benar kecil. Dulu dia sembunyi-sembunyi selingkuh di balik wajah manis. Sekarang dia memohon maaf di depan publik dengan wajah compang-camping. Aku berjalan menuju layar CCTV. Di sana tampak Haikal duduk bersimpuh di depan gedung kantorku. Bajunya kumal, rambutnya berantakan, pipinya penuh bekas luka jerawat dan iritasi. Ia menggenggam mikrofon dan menangis seperti anak kecil. Aku mohon, Fitri, maafkan aku. Aku hanya ingin kamu tahu aku sungguh-sungguh menyesal. Beberapa wartawan sudah mengelilinginya,
mengambil gambar dan merekam setiap detik drama itu. Aku hanya berkata pada ajudanku, kirimkan nasi bungkus dan minuman ke bawah. Biarkan dia makan. Setelah itu, suruh satpam suruh dia pergi. Dengan sopan, tanpa menyakiti. Tapi Bu, dia bilang tidak akan pergi sebelum ibu turun. Aku menatap ajudanku dengan mata tajam. Kalau begitu, suruh dia tunggu seumur hidup. Hari berganti hari. Video Haikal bersimpuh di bawah gedung viral. Banyak yang kasihan, tak sedikit pula yang mengutuk. Tapi aku tidak terpengaruh. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku tahu wajah asli dari laki-laki yang pernah kucintai itu. Dan aku tahu, sekali pintu hatiku tertutup, tidak akan kubuka lagi untuk seseorang yang menusukku dari belakang. Suatu malam, aku mengendarai mobil sendiri, tanpa sopir, menyusuri jalan kecil di dekat kompleks pasar lama. Aku ingin membeli jamu dari tukang jamu langgananku, seorang ibu tua yang dulu pernah aku bantu dengan pinjaman modal. Tapi malam itu, saat turun dari mobil, aku melihat sosok yang duduk menggigil di pinggir warung. Bajunya koyak, matanya cekung. Ia memeluk lutut sambil menunduk. Aku diam, tak ingin menghampiri. Tapi saat hendak masuk ke warung, ia melihatku. Fitri, suaranya lemah. Tolong aku. Aku hanya menatapnya, tak berkata. Lalu berjalan pergi meninggalkannya di situ. Di dalam mobil, air mataku jatuh. Tapi bukan karena iba, melainkan karena aku sadar, cinta yang dulu kupelihara dengan penuh kesetiaan, kini hanya tinggal bangkai yang busuk. Beberapa bulan kemudian, aku menghadiri sebuah acara gala dinner bersama pengusaha-pengusaha besar. Di sana, banyak yang memujiku atas ketegaran dan profesionalisme dalam menghadapi skandal pribadi. Banyak investor yang justru makin percaya, karena mereka melihat aku bisa mengatasi konflik tanpa drama. Saat aku berdiri memberi pidato, aku berkata, seorang wanita tidak akan pernah runtuh hanya karena kehilangan suami. Tapi seorang suami akan runtuh ketika kehilangan kepercayaan seorang wanita. Jangan pernah meremehkan perempuan. Karena di balik senyumnya, tersimpan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia jika ia disakiti. Hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Tapi bagiku, semua itu bukan kebanggaan. Hanya pelajaran. Bahwa luka adalah guru terbaik. Dan pengkhianatan adalah ujian terberat bagi harga diri. Aku telah lulus dari keduanya. Dan kini aku berjalan sendiri. Lebih kuat, lebih berani, dan lebih hidup dari sebelumnya.